memperhatikan akan firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-27. Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 27 ayat 1 sampai dengan 10. Baik, kalau sudah mendapatkan semuanya, kita akan membaca akan firman Tuhan ini secara bergantian. Silih berganti, saya akan baca ayat yang pertama, silakan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu ini adalah kita bersama-sama memasuki dan menikmati akan minggu-minggu sengsara daripada Tuhan Yesus yang seringkali kita kenal dengan nama minggu-minggu Prapaskah. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, di situ ada kata tadi menyesalah. Seringkali kita mendengarkan istilah tersebut, menyesal kemudian tiada guna. Dan tidak ada orang yang menyesal itu ada di depan. Pasti orang menyesal itu ada di belakang. Makanya kita bisa berkata bahwa menyesal di kemudian itu tiada guna. Karena semuanya sudah terjadi. Atau boleh kita katakan nasi sudah menjadi bubur. Gak bisa lagi kita jadikan menjadi bulir-bulir. Nah, mungkin istilah ini tepat untuk seperti apa yang dialami oleh Yudas. Kenapa? Karena kita lihat tadi, Yudas di situ dia telah menjual Yesus dengan sejumlah uang berapa? 30 keping perak. Bapak Ibu, semasa kita kecil sampai sekarang dewasa, kalau yang namanya manusia dijual, itu sudah enggak bagus. Ya, enggak ada ceritanya seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan di dalam negeri kita, banyak orang-orang menjual akan anak-anak dan itu enggak tahu benar apa enggak. Karena saya belum pernah memperhatikan dengan jelas begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Yudas di sini, setelah ia menjual Yesus yang sebagai sahabatnya,
Yesus yang selama ini hidup bersama-sama dengan dia. Bahkan Yesus juga adalah gurunya. Tetapi demi mengejar akan keserakahannya, demi mengejar akan kerakusannya, demi mengejar uang, dia tega menjual Yesus. Dan kita perhatikan tadi dari ayat demi ayat, dia tidak tahu apa yang menjadi akibat dari apa yang dilakukan. Dia pikir Yesus guruku itu kan berkuasa. Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Mungkin dia pikir Yesus kan seperti jin, datang kalau ada orang itu langsung pergi. Dia nggak pernah memikirkan hal tersebut. Karena dia selama ini hidup bersama-sama dengan Yesus, Yesus bisa melakukan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Maka dari situ dia nggak berpikir panjang lebar saat dia melakukan sesuatu untuk Yesus. Bahkan tanda-tandanya sangat cantik sekali kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan. Dia katakan kepada para tentara itu, nanti siapa orang yang aku cium, itulah namanya Yesus. Dan dengan dia berpikir, uang 30 keping perak, aku akan menjadi kaya. Yesus nggak akan tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu, jarang kita mau berpikir panjang. Apa ya sebab akibat dari tindakan perbuatan yang aku lakukan ini? Tetapi jika kita sudah jatuh, sudah kita tersandung, di situ baru kita sadar. Barulah kata, menyesalah aku, karena aku melakukan A, B, C. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ kita lihat juga Yudas sama. Setelah dia tahu, setelah dia menerima uang dari para tentara itu, dari imam-imam itu, dia lihat ternyata Yesus langsung disiksa. Yesus langsung mendapatkan pukulan. Yesus langsung dibawa ke Bukit Tengkorak. Maka dari situ Alkitab tadi katakan apa? Menyesal. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun dia sudah mendapatkan uang, dia sudah berkata, aku menyesal karena aku telah menjual Yesus. Aku telah menjual orang yang tidak bersalah. Tetapi kita lihat, penyesalannya terlambat. Yesus sudah mengalami penderitaan. Bahkan sangat-sangat menderita. Dan sampai menuju penyalipan. Itu adalah akibat dari ulah si Yudas. Ulah dari sebuah penyesalan yang terlambat. Itu adalah apa? Kebinasaan, kehancuran, penderitaan. Dan kalau kita baca terus, sampai akhirnya dia menggantungkan diri. Kalau kita pikir memang dengan Yudas gantung diri, terus Yesus bebas dari hukuman, Yesus bebas dari gantungan, dari salib, tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Yudas dengan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, dia tidak punya tempat untuk berbagi. Kenapa? Kita perhatikan tadi, ketika dia menyesal kepada para imam, apa yang dilakukan oleh imam? Imam gak peduli lagi.
Kata anak-anak, masa bodoh? Itu urusanmu, kata firman Tuhan. Aku gak lagi berurusan dengan apa sekarang yang kau alami. Apalagi kamu sudah bilang, berapa harganya Yesus? 30 keping perak. Nih bayar, aku kasih uangnya. Nah, sudah kamu terima. Walaupun sekarang uangnya dilemparkan dengan maksud mungkin dikembalikan, dia marah. Tapi apa kata firman Tuhan? Itu bukan urusanku lagi. Itu adalah urusanmu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, kadang-kadang itulah yang kita lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita seperti Yudas. Kita nggak sadar bahwa akibat itu ada pada diri kita sendiri. Kita yang mengalami, kita yang merasakan. Orang lain hanya hore, syukur. Bahasanya syukur tuh beda loh. Kalau kita dikasih sesuatu, syukur ya, makasih ya. Tapi kalau lihat temannya jatuh, syukur. Dengan kata lain, rasain. Sudah dibilangin, sudah dinasehatin, sudah diingatkan, masih saja jalan. Kalau sudah sakit perutnya, mang enak. Itulah yang dialami oleh Yudas. Kita lihat, Yesus sebelum masuk ke sana dalam perjalanan kehidupannya, bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus sudah kasih tahu. Yesus sudah banyak berkata-kata, Yesus sudah banyak berbicara. Sama dengan apa yang dialami oleh Petrus. Bukannya Petrus gak tahu bahwa nanti ada murid yang akan mengkhianati dia juga. Tahu. Tapi itulah saking apanya? Bandelnya. Saking telinganya ini tebal. Sehingga kalau dinasehatin segala macam, A sampai Z, lewat. Kata orang Jawa, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Lewat saja. Sampai mamanya ini mungkin ngomong berbusa. Bahkan anak-anak sekarang karena canggihnya IT, mama tahu apa. Apalagi mamanya jadul, mamanya nggak sekolah. Tapi kalau sudah mama, ampuni mama. Benar Pak, ampun Pak. Memang kalau sudah seperti itu, hanya anak-anak saja yang merasakan, mamanya juga sedih. Mamanya juga nangis. Mamanya juga ikut merasakan. Merasakan apa? Merasakan sakitnya, penderitaan itu. Merasakan gak enaknya ditindas oleh orang lain. Hanya karena apa? Perilaku yang tidak baik yang kita lakukan dan kerjakan di dalam hidup kita. Yang tadi dinasihatin, diajarin, wes seperti angin lalu. Halo anak-anak, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Ingat, menyesal di kemudian hari tiada guna. Orang itu masih kasih stempel. Kamu mau pergi kemana-mana masih bunyi itu. Dia kan anaknya begono. Walaupun kamu sudah mungkin berusaha mati-matian untuk berbuat baik, tapi stempel itu tetap. Makanya orang jarang mau kasih nama anaknya Yudas. Ayo cari coba. 1001 mungkin baru nongol Yudas.
Dan kalau sudah kasih nama Yudas, kenapa tadi ku kasih nama Yudas? Jangan-jangan nanti anakku bandel, anakku begono begini dan lain sebagainya. Jujur Bapak Ibu, ini ada anaknya ya. Dulu waktu si Erwin datang bersama dengan Thomas, saya mendengar, siapa namamu? Thomas. Di otak saya, Thomas gitu ya. Karena apa? Langsung ke sini. Beda apa ya, pikirannya sudah jauh gitu. Kemana. Tapi dalam perjalanan, apalagi dua-dua ini si Erwin sama siapa? Thomas waktu ibu masak di dapur, nggak tahu acara ulang tahun gereja atau apa pas itu. Bertiga dengan keponakannya apa-apanya Pak Sinurat itu. Bu, saya bantu ya potong. Saya bilang, hei anak laki-laki ngapain potong sayur? Ternyata mereka bertiga lebih pintar daripada anak-anak saya perempuan di tempat ini. Anak-anak perempuan kalah pegang pisau, motong-motong kalah. Ternyata mereka bertiga jago. Akhirnya saya korek. Oh ternyata mereka kos, mereka masak sendiri. Hebat ya. Ternyata Thomasnya berbeda. Karena apa? Dia bergaul dengan Erwin. Ya ini hanya sekedar apa? Intermezzo. Kembali kita kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan perenungan firman Tuhan siang hari ini, di minggu-minggu Prapaskah ini, di minggu-minggu di mana Yesus mengalami kesengsaraan, mari kita bersama-sama belajar untuk merenungkan, untuk merefleksi diri kita pribadi lepas pribadi. Kita jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita renungkan baik-baik. Betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan Yesus untuk setiap kita. Bapak Ibu kalau kita nonton filmnya itu, jujur saya kurang suka gitu ya. Karena apa, dengan duduk aja, udah air mata kemana-mana. Dan langsung sadar, Tuhan mengalami seperti itu karena saya. Langsung ingat, karena mulutku suka melawan mama, karena mulutku suka ngomongin orang, karena tanganku mungkin nyubit tetangga. Paling gak suka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama panjatkan akan puji syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama refleksi. Kita akan bersama-sama merenungkan secara pribadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena minggu-minggu ini, sungguh kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan baik-baik betapa kasih sayang Tuhan yang begitu besar dikatakan oleh firman Tuhan kepada setiap kita orang yang berdosa. Orang-orang yang seharusnya kita mendapatkan hukuman. Tetapi Tuhan bebaskan kita dari segala hukuman tersebut. Dan Yesus sudah bayar lunas. Gak pakai kredit, gak pakai ngutang. Oleh karena itu, mari dengan pembelajaran firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan renungkan bersama-sama dan kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, setia dan taat kepada Tuhan. Yang pertama adalah setia dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ngomong setia, ngomong taat, kita sudah sering kali mendengarkan firman Tuhan tentang itu. Tetapi pertanyaannya di dalam kehidupan kita, apakah aku sudah? Ataukah apakah aku sungguh-sungguh setia? Sudah sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Mungkin kita akan berkata, aku udah setia Bu. Tugas-tugas yang diberikan, kepercayaan yang diberikan oleh gereja aku udah jalani.
tanpa ada bantah-bantahan. Tapi Bapak Ibu, jujur, biasanya kalau kita setia, kita taat, kalau hidup kita nyaman, enak-enak saja. Tubuh jasmani kita pun sehat-sehat saja. Tapi bagaimanakah jika keadaan kita ini tidak baik-baik saja? Tubuh jasmani kita ini tidak sehat-sehat saja. Kita mules sedikit, pusing kepala sedikit. Sepanjang hari, apa yang kita lakukan? Jujur, apa yang kita lakukan? Tidur. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan untuk kita berseru, untuk kita minta kekuatan. Tapi yang ada di dalam kehidupan kita kebalik. Kalau di dalam masa penderitaan kita berteriak-teriak kepada Tuhan, tetapi giliran sudah diberkati, hilang. Mungkin kita biasa-biasa saja, asal ke gereja, asal berdoa. Gak ada rasa hati yang rindu, hati yang hancur. Maka dari situ saya mau katakan, mari kita belajar bersama-sama untuk setia dan taat kepada Tuhan apapun keadaan kita. Jujur, sebetulnya kita nggak seimbang, ya kan? Kita nggak seimbang. Dalam kehidupan kita, kerohanian kita itu kurang seimbang. Kita selalu menuntut dan menuntut kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sebanding dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Coba, kalau kita kerja, mau hujan, mau petir, jalan. Tapi ke gereja, baru gerimis aja, langsung masuk lagi, ganti baju. Nanti kalau ditelepon sama Pak Hardi, kenapa ya tadi Pak Sinurat kok gak ke gereja? Oh Pak, karena gerimis, sebetulnya aku tadi sudah siap, aku udah ganteng loh Pak. Benar, yakin Pak? Ayo, benar. Mau panas-panas pun gak masalah. Aku cari duit, gak mau tahu. Tapi kalau panas-panas, dipanggil Pak Pendeta untuk ke pastori atau ke gereja, diajak doa. Ih Pak Pendeta nih bener-bener ya, gak tahu apa panas-panas. Bisa gak nanti sore Pak? Tuh sudah terjadi tawar menawar. Tapi coba kalau kita sama Tuhan Yesus ditawar menawar sama Tuhan. Ayo berani jawab. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar setia dan taat kepada Tuhan apapun keadaan kita. Kita nggak perlu tadi banding-bandingkan atau kita belajar sungguh-sungguh. Kalau saya dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Magda hari Jumat kepada anak-anak, lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Dan saya di situ nyambung dalam hati dengan rasa takut dan hormat. Kalau kita sudah punya rasa takut dan hormat, pasti kita akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita di sini diingatkan agar jangan sampai kita menyia-nyiakan akan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bersama-sama. Untuk kita menjaga akan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hadir untuk menjadi seorang Yudas yang berubah setia hanya gara-gara apa? Uang. Jujur, di dalam dunia pekerjaan ada banyak tawaran, ada banyak kepingan perak di depan kita masing-masing.
Tapi mari kita bersama-sama jaga hati kita, agar kita tidak terseret dengan kepingan-kepingan perak yang ada di depan kita masing-masing. Dan jangan hanya karena uang kita menjual Yesus. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita belajar. Jangan hanya karena pacar kita jual Yesus. Jangan hanya karena suami, jangan hanya karena istri kita jual Yesus. Kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita menjual Yesus, berarti kita menjual akan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan bersama-sama segera sadar dan menyesal dengan setiap perilaku buruk yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya mau tekankan, jangan sampai terlambat. Karena tadi, penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya. Dan jangan sampai kita seperti Yudas, terlambat menyesal dengan kesalahan besar yang dia lakukan. Kenapa saya katakan kesalahan besar? Dia udah berani menjual Yesus. Karena apa? Akhirnya hanya tali gantunglah yang menjadi jalan akhirnya. Bapak Ibu, kalau kita renungkan baik-baik akan firman Tuhan ini, saya berkata bahwa firman Tuhan ini sangat pedas, sangat gak nyaman buat kita. Jujur, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Berani Bapak Ibu acung tangan, aku orang benar. Aku gak pernah salah. Aku gak pernah berbuat dosa. Setiap kita pernah berbuat salah. Setiap kita pernah berbuat dosa. Gak tahu dosa apa yang sudah kita kerjakan, lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang tahu. Makanya saya katakan ini sangat menyakitkan. Jujur, saya bolak-balik baca, bolak-balik renungkan Tuhan. Kenapa saya sendiri sadar saya orang berdosa. Kadang duduk di teras itu saja, mata melihat, mulut sudah berbunyi. Di sini saya mau tekankan, berbuat dosa bukan harus membunuh, bukan harus nyopet, bukan harus merampok. Dalam keinginan saja nggak ngomong, kita sudah berdosa. Ngebatin kita sudah berdosa. Ngomongin, ih baju Mama Mei kok begini-begini, sudah berdosa. Bapak Ibu, makanya saya katakan, tidak ada kita yang tidak berbuat dosa. Tidak ada kita yang tidak pernah salah. Makanya kalau komen, hati-hati. Jangan sampai komen kita membuat kita berdosa. Gak usah ngebatin. Nanti kita sendiri yang ngebatin, dia yang dibatin gak tahu apa dia ketawa-ketawa. Kita yang mikirin, akhirnya kita jadi sakit batin kita. Tapi jujur Bapak Ibu, sering kali yang kita ada dalam kehidupan kita apa? Balok di mata kita sendiri, kita tidak lihat. Tetapi selumbar di mata orang, langsung wus. Mari siang hari ini kita bersama-sama menyadari, kita cepat-cepat sadar, akui bahwa kita adalah orang berdosa. Yudas, kita perhatikan tadi firman Tuhan. Begitu dia lihat Yesus langsung diperlakukan seperti itu, dia langsung sadar. Nah, ternyata apa yang aku lakukan akibatnya sini. Aku gak terpikir kalau Yesus yang punya kuasa itu bisa ditangkap oleh para imam.
Yang aku pikirkan selama ini, Yesus kan punya kuasa. Bisa jadi dia seperti Batman langsung terbang. Hei, bye-bye, kamu gak bisa pegang aku. Bapak Ibu, di sini kita lihat Yudas langsung cepat-cepat. Dia sadar diri bahwa perbuatannya itu berdosa dan akan mengakibatkan kematian daripada Tuhan Yesus. Dia sampai digiring ke kayu salib. Nah, demikian pula dengan perbuatan kita. Pastilah ada juga pengaruh baik dan juga pengaruh tidak baik. Baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Jadi banyak hal yang mulai terjadi oleh karena tindakan kita yang tidak dapat kita hentikan di dalam hidup kita, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan dunia kita sekarang, negeri kita Indonesia. Ada banyak hal yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kita, sehingga rakyat kecil merasakan juga. Bukan hanya mereka yang mengambil keputusan yang merasakan, tapi rakyat kecil merasakan juga. Entah itu baik bagi kita atau tidak baik bagi kita. Coba, mereka ambil keputusan, BBM naik, harga pokok naik. Para pemimpin kita saja yang merasakan? Enggak, kita sendiri yang di bawah juga merasakan apa yang menjadi keputusan mereka. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga kita. Suami, istri melakukan perbuatan hal yang tidak baik. Yang merasakan bukan hanya bapaknya saja mungkin yang tidak baik, atau mamanya. Semuanya akan merasakan. Akan merasakan akibat dari apa yang dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, yuk cepat-cepat kita sadar. Dan jangan pernah malu mengakui akan segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan minggu kemarin, 2 minggu atau berapa minggu yang sudah disampaikan oleh Ibu Ginting. Kita punya Allah itu yang setia dan adil. Barang siapa yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia akan mau mengampuni. Tetapi kalau kita tidak mau mengakui, Tuhan bilang, oh kita bersyukur kita punya Tuhan yang setia dan adil. Jadi jangan pernah berkata, aku ini orang benar, aku gak pernah berdosa. Kata firman Tuhan apa kalau kita akui itu? Nanti coba direnungkan kembali. Firman Tuhan itu terus disambungkan. Oh Bapak Ibu, kita hanya keluar air mata dan air mata di hadapan Tuhan. Lalu kita berkata, siapakah aku ini Tuhan? Bapak Ibu, kalau sudah kita berkata, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dan tadi dikatakan oleh pujian, kita ini berharga. Orang lain boleh menjauh dari kita, boleh tidak menghargai kita. Tapi ingat, ada Tuhan yang memberikan nilai kepada kita. Kita adalah biji matanya. Maka mari kita bersama-sama jaga dan pelihara kebenaran, kedamaian, kesejahteraan, sukacita dan keselamatan yang sejati yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini tidak tahu apa yang Bapak Ibu lakukan. Tapi mari kita belajar seperti Yudas untuk segera sadar diri. Jujur, akui ini aku Tuhan. Aku sudah salah A, B, C sampai Z.
katakan dengan Tuhan. Dan bila perlu, siapa orang yang kita datang, aku minta maaf. Perkara ditolak, gak peduli. Aku sudah datang, lepaskan pengampunan. Maka kenikmatan akan kita dapat bersama-sama. Yang ketiga, yang menjadi sahabat sejati adalah Tuhan. Bapak Ibu, apapun keadaan kita, Tuhan tetap menerima kita kembali. Asalkan kita mau datang kepada Dia dengan segala kerendahan hati. Percaya enggak? Apapun keadaan kita, Tuhan tetap menerima kita. Makanya jangan bersahabat dengan dunia. Kenapa? Dunia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan dunia hanya membuat kita hancur. Jadi jangan coba-coba belajar untuk mendekat dengan dunia. Perhatikan Yudas. Yudas, murid Yesus yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Dia bisa berubah setia. Dan dia bersahabat dengan dunia. Akhirnya apa? Membawa dia ke dalam kehancuran. Kematiannya gantung diri. Biasanya kalau orang sudah begitu, apa? Yang mati mah gak tahu apa-apa, tapi keluarganya gimana? Tanggung malu. Dan kita lihat bukan hanya itu saja. Kalau kita berteman dengan dunia, dunia tidak lagi mau berkata ini itu. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan, apa urusan kami lagi? Itu sudah menjadi urusanmu. Dan jangan pernah berkata, nikmat kok Bu Pendeta kalau aku berteman dengan dunia. Nikmat kok Bu Pendeta kalau aku bergaul dengan dunia. Memang benar. Saat kita berteman, saat kita bersahabat dengan dunia, dunia tawarkan hal-hal yang sepertinya membawa kita kepada kenikmatan. Tetapi kita perhatikan ujung-ujungnya membawa kepada kehancuran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami di SD Maranatha itu sungguh sangat berat. Kenapa? Sekolah swasta yang ada di Kerawang itu tidak ada stempelnya SD Kristen. Jadi hanya SD Maranatha itu ada SD Kristennya. Walaupun di situ ada Pusaka Bangsa, ada Harapan Bangsa, ada Pemulihan, ada Rahmani. Semua namanya SD swasta. Sama dengan Yosudarso. Yosudarso itu SD Katolik. Yang lainnya mau berdiri sudah tidak punya merek lagi. Pasti ditulis SD swasta. Dan kalau kami kumpul-kumpul dengan mereka waktu rapat, nama kami sudah dirubah oleh mereka SDS Maranatha. Dan kami kalau mengulang kembali, karena membuat laporan itu pasti diulang. Tulis besar-besar SD Kristen. Kenapa? Mahal itu bayarnya. Satu. Yang kedua, sekolah kita ini punyanya Tuhan. Miliknya Tuhan. Jadi jangan kita pernah malu. Akui bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan di situ kita selalu ajarkan kepada anak-anak. Sebelum mulai belajar, kita ada ibadah, baca firman Tuhan. Walaupun di tengah-tengah sekolah kami ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada juga yang Muslim. Dan kalau mereka mendaftar awal, pasti mereka harus ada surat perjanjian.
bahwa semua harus mengikuti tata tertib sekolah kami. Jadi jam-jam ibadah mereka tidak boleh izin karena hari ini mau ibadah. Harus ikut. Karena apa? Sudah ada tanda tangan dan meterai. Kenapa? Kami pingin dengan setiap firman yang kami sampaikan itu akan dapat menjaring jiwa anak-anak tersebut. Dan puji Tuhan, kami selalu mendengar bahwa anak-anak itu boleh ke gereja. Makanya selalu saya tawarkan, di gereja Kerawang itu ada A, B, C. Jadi kami tidak mengikat mereka harus masuk ke sini. Terserah mereka. Mereka mau ke gereja mana. Kami persilahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita kadang-kadang kalau mendengar itu, enak. Akhirnya kita dipermainkan sama mereka. Sampai satu saat, itu tadi, kita harus ikut. Berdoa, tangannya harus nih. Jadi pernah saya dicolek, ini tangannya. Saya bilang, saya orang Kristen. Tangan dilipat. Sebetulnya itu enggak masalah ya. Enggak jadi ini, tapi ingin menunjukkan. Paduan suara pun pernah saya sudah sampaikan. Harus disuruh pakai. Kalau tidak memberanikan diri. Awal-awal begitu, lama-lama dia akan mengikat kita, menjaring kita. Makanya jangan pernah bermain-main dengan dosa. Hati-hati anak muda. Mata melirik kemana, langsung ingat, jalan kebenaran, lurus. Jangan kita pernah berpikir, yang penting punya mobil. Yang penting mapan kerjanya. Sebulan, 2 bulan kalian baru tahu, ternyata mobilnya mobil rental. Akhirnya kecewa di belakang. Nah, yuk belajar sama-sama. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari seperti Yudas. Tapi mari kita bersama-sama bersahabat dengan Tuhan. Hanya Tuhan sahabatku. Satu-satunya sahabatku adalah Tuhan. Makanya kalau lagi sedih, lagi sakit, lagi apa, langsung lari saja kepada sahabatmu. Yaitu Yesus. Duduk bersimpu di situ. Kamu mau keluarkan air mata, enggak ngomong saja Tuhan ngerti. Apalagi kalau kamu ngomong, nih Tuhan ini. Tambah mengerti. Jadi Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Jadi enggak usah lari ke A, lari ke B, lari ke C. Lari saja kepada sahabat. Karena yang menjadi sahabat kita satu-satunya adalah Tuhan. Jadi nanti kita tidak lagi dikatakan, itu bukan urusanku. Dan ingat, Tuhan tidak pernah memperhitungkan lagi apa yang sudah kita perbuat. Kalau manusia itu tadi, itu bukan urusanku lagi, itu jadi urusanmu. Tetapi beda dengan Tuhan. Coba kalau Tuhan bilang seperti itu. Kita mungkin dari kemarin-kemarin udah disingkirin sama Tuhan. Kenapa? Udah banyak pelanggaran yang kita lakukan. Udah banyak pelanggaran yang kita perbuat. Makanya ada pujian apa? Dari barat sampai ke timur, Yesus tidak lagi mengingat segala pelanggaran kita. Dia terima kita dengan lapang dada, terima kita dengan tangan terbuka. Makanya yuk sama-sama dalam perenungan Prapaskah minggu-minggu ini, tadi kita belajar sadar, Tuhan, ini aku mau kembali bersahabat dengan Tuhan. Jangan lagi lihat kanan kiri lagi. Satu-satunya sahabatku. Bapak Ibu, kalau saya sudah lihat ini, pasti ingat anakku yang sono. Saya selalu ingat, kalau dia mimpin pujian pasti lagunya, satu-satunya yang kuandalkan. Makanya jujur saya sebenarnya ingin bilang sama dia, kamu tuh harus jadi contoh buat adik-adikmu. Kalau dia pikir udah nggak ada orang tua, punya uti, nggak punya penghasilan tetap,
Tapi Tuhan bikin dia hebat. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia bisa sekolah, dia bisa kuliah. Kalau dia nggak bersahabat dengan Tuhan, dia mungkin teriak sono, teriak sini. Nol hasilnya. Makanya kalau dia sudah memimpin pujian di sini, dia nyanyi, satu-satunya yang kuandalkan. Jujur, saya sebagai orang tua, sesen pun saya nggak pernah kasih sama dia. Saya hanya menangis, saya hanya berkata terima kasih Tuhan. Kenapa? Saya sebagai ibu gembala tanya sama anaknya, nggak pernah saya kasih, nih Len, nggak ada. Bahkan waktu utinya di Jawa pun, paling hanya saya panggil, Len sini udah makan belum? Kalau belum, nah makan, habis makan pulang. Berapa sih nasi? Cuma sepiring. Saya hanya bisa apa? Hanya bisa laporkan sama Tuhan, Tuhan ini anakku, ini. Tuhan yang punya dia, Tuhan yang akan pelihara dia. Makanya waktu menikah saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa lihat dia, saya nggak bisa temani dia. Tapi saya katakan, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah untungnya orang yang bersahabat dengan Tuhan. Andalannya hanyalah Tuhan. Dan kalau sekarang mendengar utinya yang sakit begitu, sebenarnya Len, apa-apa, Len. Kadang saya berpikir, ini anak uang dari mana? Dan bukan termasuk itu aja, ke remaja pemuda, gampang Fa. Nanti aku cariin Grab, gampang Fa. Kadang-kadang saya pikir, ini gajinya berapa sih bocah? Selain dia mengandalkan Tuhan, dia selalu belajar untuk mengutamakan Tuhan. Kadang-kadang kita malu, dia gak punya siapa-siapa, harusnya kita loh yang kasih dia. Tapi justru dia, tenang Fa, tenang. Kemarin waktu seperti anak-anak ke mana namanya Cikarang, saya tanya Iva, gimana dek, jujur mobil ayammu gak bisa dipakai? Sudah Ma, kata Bang Valen begini. Saya langsung apa, Tuhan berkati anakku ini. Ya hanya itu yang saya bisa buat. Mari kita sungguh-sungguh mengerjakan. Jangan hanya berbicara, aku berteman dengan Tuhan, aku bersahabat dengan Tuhan, aku mau hidup andalkan Tuhan. Tapi hidup kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Hasilnya apa? Nol. Kita di sini belajar untuk selalu bersahabat dengan Tuhan. Jadi jangan pernah kita terus bersahabat dengan dunia. Kalau dunia minta sama kita untuk bersahabat, kita bisa katakan, tidak, aku sudah punya sahabat. Dan sahabat kita adalah sahabat yang sejati, mau menerima kita apa adanya. Yang terakhir, yang keempat, setiap tindakan pasti punya resiko. Ada sebab, ada akibat. Jika kita berperilaku baik, maka resikonya pun akan baik. Sebaliknya, jika kita berperilaku tidak baik, maka resikonya, hasilnya juga tidak baik. Karena itu, jika kita mendengar akan firman Tuhan, gak tahu itu melalui pujian, atau melalui firman Tuhan yang sedang kita dengar bersama-sama, melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, setiap hari mungkin renungan yang sudah diberikan oleh Ibu Ginting. Yuk kita belajar bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah keraskan hati kita. Tetapi mari kita bersama-sama belajar sambut anugerah Tuhan itu, sambut kasih setia Tuhan itu, melalui bentuk apapun juga di dalam kehidupan kita. Entah itu melalui didikan, entah itu melalui teguran, entah itu melalui berkat. Kenapa? Agar kita jangan sampai menyesal di kemudian
hari. Kenapa? Semuanya tidak akan ada gunanya lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam memasuki di minggu-minggu Prapaskah ini, kita harus belajar punya sikap untuk selalu bersyukur. Dan kita bersama-sama berkomitmen untuk senantiasa setia, taat kepada Tuhan. Dan kita bersama-sama belajar untuk mendengarkan akan suara Tuhan. Jangan kita pernah keraskan hati. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa, kita mau berkata bersama-sama di hadapan Tuhan. Untuk kita mengaku akan segala hal yang sudah kita lakukan dan kerjakan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah sahabat kita, hanya Tuhanlah sandaran di dalam hidup kita. Ingat, kita di tempat ini, mari kita belajar untuk hidup saling mendoakan. Seperti pujian tadi yang sudah disampaikan oleh ketiga saudari kita.